Kenapa? Karena beda waktu kita sama Arab Saudi 4 jam. Duluan kita 4 jam. Berarti nggak dapat Jumat di sini, bisa dapat Jumat di Arab Saudi. Pergilah ke Arab Saudi sana. Kalau ada pesawat yang sebegitu kencang, tapi kayaknya nggak ada. 8 jam itu. Nah, ketinggalan juga ke sana. Nah, nggak dapat Jumat. Nah, intinya putus asa aja, nggak dapat Jumat. Kemanapun lah. Ya udah sholat zuhur. Tapi bukan berarti kalau dia sholat zuhur dia nggak berdosa. Berdosa. Kenapa berdosa? Karena sengaja meninggalkan Jumat. Tapi kalaupun sengaja meninggalkan Jumat bukan berarti tak wajib dikerjakan zuhur. Wajib tauhid. Nah, ketika nggak dapat Jumat, kewajiban kita ketika itu jadi usahakan dulu. Kalau masih mungkin dapat Jumat, bahkan andai misalnya tertidur jam 10:30 tidur, harapannya 11:30 bangun, mandi, siap-siaplah berangkat Jumat. Gitu. Tahu-tahu macam nyempil lelap tidur, tak terbangun. Begitu terbangun, tiba-tiba sudah khutbah khotib. Alhamdulillah. Udah khutbah khotib, masya Allah. Cepat-cepatlah dia. Tidak lagi menggosok-gosok lah, sekedar suci badan aja. Sirap, yang pasti yakin aku suci badan dengan kusirap ini. Kalau digosok-gosok pakai sabun lagi lama kerja. Siram-siram aja. Habis itu anduan, langsung berwudu. Setelah itu kemudian berangkat. Selama masih mungkin bisa dapat Jumat, wajib. Tahu-tahu begitu dia siap mandi, qomat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi udah siap, udah qomat nih. Aduh mah, udah qomat, awak masih di rumah. Masih mungkin nggak dapat Jumat, masih wajib berangkat. Wajib berangkat. Begitu berangkat dia sampai di jalan, sembahyang lah. Imamnya sembahyang. Sampai di masjid, imam udah berdiri rakaat yang kedua. Berarti ketinggalan 1 rakaat. Masuk dia, Allah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Nah, berarti sah dapat 1 rakaat. Tapi Ustadz, sholat Jumat itu kan sahnya itu harus berjamaah. Betul. Tapi tidak 2 rakaat. Di rakaat pertama aja yang wajib berjamaah. 1 rakaat aja yang wajib berjamaah. Itu rakaat pertama. Nah, imam rakaat yang kedua, dia rakaat keberapa? Yang pertama. Dapat nggak 1 rakaat? Rakaat yang pertama dapat. Ayo udah. Kalau dapat 1 rakaat berarti dapat Jumat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata imam, dia pun berdirilah. Nambah 1 rakaat. Karena yang wajib berjemaah menjadi syarat sah Jumat itu hanya 1 rakaat. Makanya kalau dapat 1 rakaat berarti dapat Jumat. Cuman ada beda pendapat di kalangan ulama. 1 rakaatnya itu tamam atau yang penting dapat ruku. Nah, itu ada beda pendapat. Ada yang mensyaratkan tamam. Tamam itu dari mulai berdiri, Allahu Akbar, posisi imam masih berdiri. Dapatnya sempat baca Fatihah, kemudian rukuk bersama imam. Nah, ini tamam namanya. Ada yang tidak mensyaratkan itu. Pokoknya kalau dapat 1 rakaat, andai nggak sempat baca Fatihah sekalipun, intinya imam rukuk, dia masih dapat rukuk bersama imam. Pas dia sampai, imam rukuk, Allahu Akbar, dia pun takbir, Allahu Akbar. Niatlah sengaja aku sholat fardu Jumat 2 rakaat ikut imam karena Allah. Habis itu dia pun segala rukuk. Dapat tomakninah di rukuk, berarti aturan sholat berjamaah dapat nggak 1 rakaat? Dapat, walaupun tidak tamam. Kenapa tidak tamam? Tidak sempurna?
karena tak sempat baca Fatihah. Dapat imam itu di dalam rukuk. Biarpun seperti ini tidak tamam, tapi yang pasti 1 rakaat dapat Jumat. Jadi ada beda pendapat. Ada yang mensyaratkan harus tamam, berarti Fatihah harus dapat dari awal, Fatihah dapat. Ada tidak mensyaratkan itu. Pokoknya asal dapat rukuk bersama imam, berarti rakaat itu dihitung. Kalau dihitung 1 rakaat, berarti dapat Jumat. Nanti nambah 1 rakaat. Sholatnya tetap Jumat. Oh iya. Iya, itu nanti masalahnya beda lagi. Ini dapat 1 rakaat. Nah, kita tuntaskan dulu. Jadi kalau seandainya nggak dapatlah 1 rakaat, macam mana? Pas kita keluar dari rumah, imam udah Allahu Akbar, udah rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah bismillah, ini bismillah lagi. Tadi udah Fatihah, ini Fatihah, berarti Fatihah kedua ini. Aduh, mana lah terkejarku ini? Takutku sampai di masjid udah lewat dah rukuk nih. Berarti nggak dapat, rakaat pertama pun tak dapat, total rakaat kedua tak dapat rukuk, tak dihitung rakaat. Berarti kayak mana nih supaya aku tak dapat? Berarti percuma aja lah aku datang ke masjid kalau tak dapatnya 1 rakaat pun tak dapat Jumat. Dalam balik aja lah, nggak boleh. Wajib tetap hadir. Perkara dapat nggak dapat tinggal tengok nanti. Oh ternyata betul. Begitu sampai ke masjid, Sami Allahu liman hamidah. Allah, udah sami Allah. Wajib nggak dia takbir ikut imam? Wajib. Sembahyang apa ini? Sembahyang Jumat. Tapi nggak dapat 2 rakaat, 1 rakaat pun. Kok niatnya Jumat? Kemungkinan tak ada silap imam, tak mungkin Fatihahnya barangkali kurang rasa imam, atau mungkin tak pase, atau apalah, misalnya di rakaat yang pertama misalnya ada kekurangan di imam yang itu hanya diketahui oleh imam, makmum tak tahu misalnya, sehingga makmum tidak subhanallah karena makmum tak tahu apa yang kekurangan di imam itu, padahal kekurangan ini fatal, masalah yang wajib, sehingga imam nanti tentu nambah 1 rakaat. Walaupun kemungkinan ini kecil kali, dan kayaknya belum pernah kejadiannya. Kalau ada kejadian rame juga ini, subhanallah, begitulah makmum kan. Nah, pasti recok tuh, pasti recok. Tapi walaupun kemungkinannya sangat kecil, tapi masih batas mungkin. Karena masih dapat batas mungkin, ada kesilapan di imam sehingga imam nanti nambah 1 rakaat. Saat imam menambah 1 rakaat itu berarti dia dapat 1 rakaat, dapat Jumat. Ya, harap-harap kemungkinan kocik lain. Takbir aja niat ya, Allahu Akbar, dalam hati sengaja ke sholat fardu Jumat 2 rakaat ikut imam. Imam pun sujud lah, kan tadi dapat diitidal kan, siap takbir imam sujud, ya udah ikut sujud. Tapi rakaat nggak dihitung. Duduk antara 2 sujud kita pun duduk, sujud yang kedua imam kita pun sujud. Mudah-mudahan ada yang lupa di imam nih, berdirilah dia tambah 1 rakaat lagi. Ternyata tidak. Allahu Akbar, Allah duduk tahiyat akhir. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku pun duduklah, tapi jangan duduk tawaruk kayak imam. Dia bakal nambah nih. Makanya dia duduknya iftiros. Imam tawaruk di iftiros. Salam lah imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kata si imam. Ini kan gak dapat 1 rakaat pun kan, otomatis jadi zuhur dengan sendirinya tanpa kita rubah niat. Walaupun niat semula niatnya Jumat,
tapi berubah dengan sendirinya otomatis jadi zuhur. Nggak perlu kita takbiratul ihram baru, nggak usah, tinggal nambah saja 4 rakaat. Tapi kita paham 4 ini maksudnya untuk sholat zuhur. Niat nggak usah dirubah karena otomatis berubah dengan sendirinya. Nggak perlu takbiratul ihram lagi plus dengan niatnya, nggak usah. Kayak macam sholat masbuk nambah rakaat aja. Tapi yang ditambah bukan 2, 4. Kalau ditambah 2 jadi Jumat, sementara dia 1 rakaat pun tak dapat kan? Berarti Jumat tak dapat. Kalau tak dapat Jumat otomatis berubah dengan jadi zuhur. Wajib nambah 4 jadi zuhur. Setelah 4 rakaat dia pun salam. Seperti itulah yang harus dilakukan. Enggak masuk karena enggak dapat rukuk. Rakaat pertama gagal total. Rakaat yang kedua diharapkan dapat, ternyata dia sampai imam i'tidal. Berarti kan nggak dapat juga rakaatnya yang kedua kan? Nah, rakaat kedua imam tak dapatnya, berarti gagal 2 rakaat. Tapi dia berharap mungkin barangkali nanti tak ada kesilapan di imam sehingga rakaat satunya nggak dihitung, wajib dia menambah 1. Berarti aku masih bisa dapat 1 rakaat bersama imam ketika imam menambah. Nah, kalau nambah ternyata rupanya imam nggak nambah, ya udah berarti nggak dapat rakaat 2-2. Kalau nggak dapat ini sholat jadi zuhur secara otomatis tanpa harus dirubah dengan takbiratul ihram baru, nggak usah. Nah, begitulah yang harus kita lakukan. Makanya nggak ada istilah balik. Begitu sampai di jalan, separuh jalan, tahu-tahu imamnya sudah takbir rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, rakaat kedua kayak nggak terkejar pula ini rukuk ini. Dalam balik aja, nggak boleh. Kalau dia balik berdosa. Perkara nanti dapat 1 rakaat atau enggak itu nanti yang menentukan, bukan sekarang. Nah, jadi tetap wajib dia berangkat. Kemudian ternyata memang dapat 1 rakaat, berarti rakaat dihitung jadi Jumat. Kalau nggak dapat 1 rakaat pun berarti jadi zuhur secara otomatis. Nah, inilah agak diteka-tekikan orang. Sholat apakah yang niatnya berbeda dengan sholatnya? Ya ini niatnya Jumat, yang disolatkan zuhur. Inilah dia sholat. Ketika kasusnya seperti ini. Perkara bahwa misalnya kita sholat di Medan, memang di Medan ini penduduk yang mayoritas Islam sebagai pendiri Jumat dalam kacamata mazhab Syafi'i. Untuk sebahagian masjid ya, untuk sebagian masjid kayaknya memang ada yang sulit untuk kita mendapatkan mustautin di situ. Apalagi masjid ini dikelilingi oleh gedung-gedung, ruko-ruko yang memang ruko-ruko gedung-gedung itu punya Chinese. Nah, jadi mustautinnya banyak Cina di situ. Yang Muslim nggak ada. Jadi siapa yang sembahyang di Jumat di masjid itu? Yang sembahyang Jumat ya pendatang semua. Kalau memang betul seperti itu, maka pendiri Jumatnya nggak ada. Kalau pendiri Jumatnya nggak ada, jika menurut kacamata mazhab Imam Syafi'i, berarti ini tidak sah Jumatnya. Makanya menurut mazhab Syafi'i, sholat Jumat di perkantoran-perkantoran yang memang tidak ada mustautin di situ, bahkan ketika hari Jumatnya hari merah, Jumatnya pun pre. Iya, kalau di kantor gitu, ya siapa yang datang? Kita walaupun kerja di kantor itu, pas kebetulan Jumat, pas merah, mau datang ke kantor sembahyang. Mana mau, kurang kerjaan, masjid gua aja pun belum penuh katanya. Nah, pasti kita di masjid kita lah. Ngapain pula lah kurang kerjaan di sana. Mungkin boleh jadi pun tutup di masjidnya. Nah, jadi nggak ada yang datang ke kantor, otomatis nggak ada yang Jumat. Makanya kalau sudah Jumat hari merah, dicoret, ditiadakan Jumat. Nah, khotib pun di situ kosong itu, kosong, nggak ada jadwal khotib. Karena nggak ada Jumat, kapan pula khotib di situ kan? Nah, kosong. Nah, jadi di masjid di perkantoran, makna mustautin di situ yang berdomisili di situ.
Ada Ustaz. Siapa? Yang jaga kantor lah. Kan dia tidur situ jaga. Oke. Andai pun misalnya adalah yang jaga kantor tuh sampai 20 orang, karena kantornya besar. Petugas kebersihannya lain, petugas ini lain, adalah 20 orang tuh situ. Mereka itu mustautin apa mukim di situ? Mukim, bukan mustautin. Karena mereka berada di tempat itu selama tugas. Seandainya berhenti tugas, pulang balik gak ke rumahnya? Pulang. Itu berarti mereka mukim, bukan mustautin. Makanya beda mukim, beda mustautin. Kalau mukim bertempat tinggal mukim namanya. Kalau mustautin bertempat tinggal memang di situ tempat tinggal dia. Itu mustautin. Macam saya lah. Dulu mustautin saya di Tembung, Gang Pisang. Dusun berapa? 4 ya. Dusun 4. Gangnya Gang Manja. Oh, manja-manja itu orang. Padahal manja itu singkatan Mandailing Jawa. Karena gang saya itu kalau nggak orang Mandailing, orang Jawa. Saya ketepatan di Jawanya. Tetangga saya Mandailing semua. Sering orang tuh songonon-songonon, saon-saon. Tapi saya nggak pandai-pandai. Tak kenapa nggak pandai-pandai. Pak Guru pandai bahasa Mandailing. Walaupun orang Jawa. Ibunya orang Mandailing. Nggak pandai juga? Apa dulu bis? Nah, ibu kan Mandailing kan? Pak Guru Jawa, tapi bisa sikit-sikit kan? Sikit-sikit ya. Saya nggak bisa sama sekali. Banyak jamaah saya orang kita Mandailing. Bercakap orang tuh tak ngerti-ngerti juga saya. Agak payah saya berbahasa ini. Tahu saya saon-saon aja. Saon. Di mana bagasmu? Tahulah saya itu. Bagas rumah. Itu aja lah. Sikit-sikit saya tahu. Selebihnya saya tak tahu. Kadang-kadang sangka orang kita sholat Jumatnya di rumah, tapi kan suara pengeras suaranya sampai ke rumah. Itu ada syarat antara sab. Jadi kalau sampai sekian ratus hasta jaraknya udah nggak boleh lagi kita berjemaah. Tapi kalau masih dekat masih bisa. Tapi kalau jauh antara sab terakhir sama kita sholat di rumah, sabnya terlalu jauh, ini nggak cukup syarat kita berjemaah, nggak sah. Karena kalau itu ukurannya boleh, sekarang udah canggih. Pakai apa itu pakai yang layar itu? Wah, ya. Jadi kita bisa sholat di Masjid Istiqlal berjemaah. Apa istilahnya? Live, langsung, siaran langsung. Masjid Istiqlal sholat Jumat, kita di rumah aja. Kita bikin layar di rumah. Wah, suaranya ada. Shootingnya pun pas ke imam. Jadi sembahyang yang di dalam Masjid Istiqlal pun tak nampak imam. Awak masih nampak imam walaupun lewat layar. Patenan awak lagi. Walaupun awak nggak di Masjid Istiqlal, tapi masih nampak imam tuh. Yang sembahyang di Masjid Istiqlal, karena luasnya Masjid Istiqlal tuh tak nampak imamnya, tapi dengar suaranya. Kalau kita nampak imamnya dan dengar suaranya, tapi lewatlah layar. Boleh, sah nggak kita sembahyang Jumat di sini di Masjid Istiqlal? Nggak boleh. Kalau boleh enak juga ya. Sembahyang di mana Pak Jumat? Masjid Istiqlal. Tapi ku tengok Bapak masih di Medan aja ya. Tadi pagi sebelum Jumat aku berangkat aja, Bapak aku tengok masih duduk di depan. Tiba-tiba pulang Jumat kok Bapak bilang Masjid Istiqlal. Waliullah rupanya Bapak bisa ke Masjid Istiqlal dalam tempoh waktu yang singkat. Itulah kau katanya. Sekarang kan sudah zaman teknologi. Tidak mesti waliullah pergi awak ke sana. Jadi badan awak tetap di sini, tapi berjemaah di sana. Lewat itu layar. Allah. Nggak boleh, nggak sah. Karena jaraknya jauh.
Tapi kalau supaya suaranya nyampe sama kita, kemudian nampak gambar, dipasanglah itu di luar. Karena ini masjidnya memang tempat jamaah luar biasa, sehingga di halaman-halaman yang begitu luas masjidnya, halamannya juga cukup luas, itu jamaah padat. Sehingga dibikinlah pengarah suaranya ditambah keluar, pakai itu layar itu lagi. Wah, nampaklah situ imamnya. Nah, kalau itu kan sapnya nggak putus, nggak apa-apa. Macam kita lah misalnya umpama nggak cukup ini masjid ini. Memang kita nggak punya halaman yang untuk bisa sembahyang. Kalaupun ada halaman belakang, kalau di sana lah berjemaah jadi makmum nggak sah, karena di depan imam. Nah, memang ya dilematis juga kita ini. Kita lebarkan ke sana, nabrak kuburan. Masjidnya nyebrang ke sana, terlalu besar belananya, kepotong jalan pula. Nah, udahlah, kita syukuri aja yang ada nih. Kalau bisa kita tingkat nanti kan, insyaallah. Nah. Jadi, misalnya ke jalan, terus tapi nggak putus sapnya, terus sampai ke titik tembung sana. Sah nggak? Sah. Asal sapnya nggak putus. Kemudian masih ada nyambung antara imam dengan makmum. Karena sholat berjamaah itu si makmum harus tahu perpindahan imam. Taunya bagaimana? Bisa dilihat orangnya, atau didengar suaranya, atau dilihat sap-sap yang di depan dia yang nyambung sampai kepada sapnya imam. Oke. Kalau ini tidak ada, makmum tidak tahu perpindahan imam, nyaris sama sekali, maka tidak sah kita berjemaah dengan imam. Makanya ibu-ibu, umpamanya hujan deras, mati lampu, ibu bingung karena kan tirai ditutup. Selangkan tidak mati lampu pun tak tembus pandang. Tembus pandang bu, kira-kira nampak ibu kalau tirai ditutup yang di depan ini hidup lampu ini nggak nampak ya, apalagi kalau mati lampu jelas tak terlihat. Jangankan imam, saf yang terakhir paling belakang pun tak nampak ibu. Mendelik mata ibu menengok, tak nampak. Kemudian karena mic pun mati, lampu mati, mic mati, otomatis suara imam pun tak terdengar ke belakang. Ibu sholatnya jangan pakai indera keenam. Apa maksud indera keenam? Pakai kuraso dan rukuk lah imam nih. Kurasa sudah rukuk lah imam nih. Main di taksir, kurasa, nggak bisa. Ya kalau iya, kalau belum, makanya tak boleh. Jadi ketika memang sudah putus ikatan makmum dengan imam karena makmum tak tahu perpindahan imam, ketika itu makmum wajib mufaroqah dari imam. Itulah solusinya satu-satunya, nggak ada cara lain. Mufaroqah. Apa mufaroqah? Dalam hati aku tidak lagi berjemaah sama imam sehubungan karena syarat berjemaahnya kurang satu. Apa itu? Makmum tidak mengetahui perpindahan imam, sehingga makmum wajib ikut imam. Apanya mau diikut sementara dia tak tahu perpindahan imam. Dalam hati ini nggak cukup syarat, kalau gitu mufaroqah, pisah aku, tidak lagi aku berjemaah dengan imam, statusku saat ini sholatnya sendirian. Udahlah, kita lah ukurannya. Siap baca Fatihah rakaat kedua misalnya, siap baca surah, kita pun rukuk sendiri, kita pun i'tidal sendiri, kita pun sujud sendiri. Begitulah yang kita bikin. Tidak lagi kita terikat sama imam, karena dalam hati sudah putus ikatan dengan imam. Cuman yang takutnya begini, begitu kita rukuk, kita mufaroqah, sebelah kita, ibu ini udah rukuk, rukuk lah itu berarti udah rukuk lah itu. Terakhir kita sama imam dia. Dibilang yang sana yang di depan imamnya, tapi ikutan dia ibu ini, padahal ibu ini mufaroqah, maka dia pun tak sah sembahyang. Yang tak mufaroqah tidak sah, yang mufaroqah sah.
Jadi mufaroqah lah sampai salam. Andai di rakaat kedua begitu berdiri di rakaat yang ketiga hidup lampu. Kedengaran suara imam. Kedengaran. Allahu Akbar. Lama ini berarti berdiri. Dari rakaat ketiga lah ini berdiri imam. Kita lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau gitu ikut imam lagi lah. Boleh. Diri dia. Rakaat ketiganya ikut lagi berjamaah sama imam. Boleh. Tadi udah keluar kan? Tapi keluarnya keluar. Begitu hidup lampu pas bisa ikut lagi. Tahu perpindahan imam berjamaah lagi. Boleh. Ikut imam. Boleh. Dia ikut imam yang sana. Ya, makanya kalau memang seperti itu kondisinya, telinga makmum ini betul-betul lah menandai suara imam. Jangan sampai terjadi kesilapan. Itu kan kesilapan namanya. Allahu Akbar. Sangkanya padahal imamnya masih sujud. Dia udah bangkit. Pikir hati Allahu Akbar itu imam dia, rupanya imam orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Siap dia salam, baru imam dia yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Berarti tadi salam siapa tuh? Oh imam yang salam. Aku udah terlanjur salam. Nah, ini kan salam silap ya. Dianggap lam yu'tadu bi. Dianggap tidak ada. Batalkah? Tidak batal. Mendahului imam harusnya batal kalau itu salam. Tapi kan kalau disengaja, ini mendahului imam salam tidak disengaja, maka tidak batal. Tapi yang pasti dia wajib mengulang lagi salam. Wajib diulang lagi salamnya. Jangan dipadakan salam yang tadi. Itu tidak memadai kalau dia dari di posisi berjamaah dengan imam yang ini. Ya disinilah kadang-kadang pengaruh dekat-dekat kali itu kan. Dekat-dekat kali. Ya. Jika sholat Jumat yang nggak dapat satu rakaat tadi. Jadi jika imam sudah salam, kita belum dapat satu rakaat, berarti kan kita mengubah niat menjadi sholat zuhur. 4 rakaat. Nah, setelah selesai sholat zuhur, kalau sholat Jumat biasa kita sholat ba'diyah. Kalau kita habis sholat zuhur yang kita selamat dari sunat, kita mau sholat sunat, ba'diyahnya itu ba'diyah zuhurkah atau ba'diyah Jumat? Tadi kita sholatnya zuhur apa Jumat? Zuhur. Nah, kalau gitu orang qobliyah ba'diyah Jumat, kita ba'diyah zuhur. Karena sholat kita bukan Jumat, zuhur. Sehubungan nggak dapat satu rakaat sholat Jumat, maka tak dijadikan Jumat. Secara otomatis dia jadi zuhur dengan sendirinya, maka kita wajib menambah 4 untuk sholat zuhur itu. Maka setelah selesai, apakah kita ba'diyah Jumat atau ba'diyah zuhur? Ya, tadi itu sholat kita Jumat apa zuhur? Kalau tadi sholat kita zuhur, ya tentu ba'diyah zuhur. Kalau kita tadi sholatnya Jumat, ya tentu ba'diyah Jumat. Nah, tergantunglah tadi itu sholat apa. Sholat di depan ruku. Iya. Kalau antara saf dengan saf berikutnya sampai terlalu jauh, itu tidak sah. Tapi kalau dekat, kita bilanglah misalnya ibu sholat di sana, imamnya di sini, ibu masuk masjid, ditengok ada bapak-bapak sembahyang di situ sendiri.
Ibu mau berjemaah, boleh, nggak apa-apa. Ibu nggak harus kemari. Tapi dengan catatan, ibu tahu perpindahan. Tapi kalau dia nggak merasa jadi imam, nggak dikuatkannya lah, nggak tahu dia kan. Ibu baru bingung, ya ibu udah rukuk belum. Kalau ibu nggak tahu perpindahannya, nggak boleh berjemaah. Tapi seandainya bisa tahu, boleh berjemaah walaupun jaraknya jauh. Tapi kan masih dalam satu ruangan masjid. Jadi kalau di luar itu ada batasannya. 300 hasta berapa lah kurang lebih kira-kira begitu. Jadi kalau lebih daripada itu nggak boleh kita berjemaah. Kenapa? Karena saf yang kita tegak dengan saf yang terakhir itu jaraknya terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh, kalaupun misalnya umpama 300, berarti sekitar kurang lebih 150 meter. Dia sekitar 300 meter jarak. Tempat dia sembahyang tuh dengan saf terakhir, bukan dengan imam ya, dengan saf yang terakhir sampai 300 meter jarak. Wah, ini terlalu jauh. Kalau itu tidak boleh kita berjamaah. Andai suaranya sampai ke kita sekalipun. Jadi kalau suaranya nggak sampai, walaupun dekat tak boleh berjamaah. Tapi kalau suaranya sampai, tapi terlalu jauh jaraknya, itu nggak sah. Karena kalau sah, nanti orang malas ke masjid. Sini aja lah. Aku kan rumahku tidak di depan masjid. Kalau rumahku depan masjid nggak bisa lah, karena aku makmum, masa di depan imam nggak mungkin. Tapi yang rumahnya di belakang masjid sana, nggak sembahyang masjid ya, udah sini pun dengar kok mic-nya. Aja ya, enak kali. Dapat fadilah berjamaah, dapat. Sama, ya sama. Cuman bedanya awak nggak dapat itikaf, karena awak di masjid di rumah. Kalau orang tuh di masjid dapat itikaf, kalau awak tak dapat. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan dapat pahala berjamaah. Dah di rumah aja ya, katanya. Rumah di rumah aja. Boleh? Mana boleh? Karena jarak antara dia dengan saf terakhir daripada orang yang sembahyang berjamaah itu terlalu jauh. Tapi kalau misalnya ini masjid macam kita lah, tak ada halamannya, cuman teras. Di teras itu pun orang sembahyang, habis itu jalan. Rumah dia di depan jalan, dia sembahyang di teras atau di dalam rumah, yang jaraknya ada paling-paling 15 meteran lah, nggak nyampe pun 10 meter. Berapalah jalan, kita bilang jalan misalnya 5 meter, habis itu halaman dia 3 meter, baru 8 ya. Habis itu teras, habis itu rumah. Sembahyang dari teras atau sembahyang dalam rumah, ini kan tidak terlalu jauh, tidak sampai ratusan meter. Sembahyang di situ masih sah, dengan catatan bisa tahu perpindahan imam. Cuman kalau ditanya mana lebih afdal, masjid lebih afdal daripada di rumah. Tapi kalau membayar rumah sah. Kenapa? Karena perpindahan imam dia tahu. Kemudian jarak antara saf terakhir yang di teras masjid dengan teras dia itu nggak jauh, paling sekitar 8 meteran atau 10 meteran. Itu masih dikira dekat. Boleh dia berjamaah. Ini jangan cerita afdal ya, ini cerita sah. Tapi kalau sampai 300-an meter misalnya, ratusan meter itu nggak bisa. Walaupun dia tahu perpindahan imam. Baik. Kok jadi bahas itu ya? Ini bahas mandi Jumat kok jadi bahas itu. Agak lompat-lompat ngaji. Jadi kaitan mandi itu kepada sholatnya, bukan kepada harinya. Makanya ibu-ibu yang tak Jumat tidak disunatkan mandi hari Jumat. Andai ibu-ibu hari Jumat tuh niatlah mandi dia. Sengaja aku mandi sunat Jumat, nggak dapat pahala mandinya. Nggak dapat itu. Ustadz diniatkan Ustadz? Tidak. Kenapa? Karena tuntutan sunat bukan terkait sama hari, tapi terkait dengan sholat Jumatnya. Makanya yang disunatkan mandi itu hanya orang-orang yang mau sholat Jumat. Yang nggak sholat Jumat tidak disunatkan mandi hari Jumat. Jadi kalau diniatkan Ustadz, nggak Jumat kan? Nggak, ya nggak dapat pahala mandi Jumat.
Paham ya Bu? Beda mandi hari raya, baik fitri ataupun adha. Nah, kalau itu kaitan mandi ke bukan ke sholat. Jadi kebetulan ibu ini haid. Kalau haid kan nggak bisa sholat, tapi masih sunat dia mandi hari itu karena tidak terkait dengan sholatnya. Nah, jadi walaupun dia nggak sholat karena haid, waktu mandi tetap sengaja aku mandi sunat Idul Fitri, sengaja aku mandi sunat Idul Adha, insya Allah berpahala. Tapi nggak mau sholat Ustaz, nggak bisa. Ini bukan untuk sholat mandinya. Terkait mandi itu kepada harinya. Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha disunatkan kita mandi hari itu. Ustaz, nggak perlu diniatkan mandi juga Ustaz. Mana mungkin ada yang tak mandi? Nah, bedanya ini mandi adat atau mandi ibadah niatnya. Kalau tak diniatkan mandi Idul Fitri, Idul Adha, ya mandi adat. Kebiasaan kita bangun tidur pagi, nggak enak kalau nggak mandi. Mandi, itu mandi kebiasaan. Mandi kebiasaan itu namanya mandi adat. Mandi bersih-bersih badan aja. Nah, ini mandi adat. Tidak jadi ibadah. Kalau mau jadi ibadah, membedakannya mana mandi adat sama mandi ibadah, niat. Kalau diniatkan itu untuk mandi Idul Fitri, Idul Adha, maka jadi ibadah, pahalanya dapat pahala sunat. Tapi kalau mandi karena kebiasaan adat yang biasa kita bikin, bangun tidur mandi, ini tidak jadi ibadah. Jadi waktu hari Jumat yang lalu ibu pagi-pagi itu nak subuh udah boleh. Sunat tuntutan mandi hari raya tuh asal sudah lewat tengah malam. Nah, jadi bangunlah ibu jam 3 malam tuh, ya, karena ada lagi sayur lontong mau dipanas-panaskan kan. Nah, jadi jam 3, jam 4 udah bangun. Nah, tahu aja Ustaz, ya biasa ibu kan begitu masak lontong. Dah, mandilah ibu jam 4 tuh. Niatkan mandi sunat Idul Fitri, Idul Adha. Walaupun ibu haid tetap sembahyang, apa-apa, mandi niatkan. Jadi tidak macam Jumat. Kalau Jumat tuh waktu mandinya setelah terbit fajar. Jadi kalau misalnya bangunlah kita jam 4 mau subuh, sudah masuk subuh itu jam 4, belum ya? Diniatkan langsung aja aku mandi Jumat, karena nanti kalau pergi ke kantor tak bisa lagi mandi di kantor. Tak berarti tak dapat kok lagi mandi sunat kan? Udahlah sekarang aja lah. Pergi ke kantor jam berapa? Setengah 8, sampai di kantor jam 8. Atau kalau masa kerja kita ke Medan, tidak bisa lagi kita pulang. Jumatnya pun di Medan. Kayaknya mandi di tempat kerja nggak mungkin. Udahlah jam 4-nya aja lah aku niatkan mandi Jumat. Nggak sah. Kalau Jumat waktu mandinya itu setelah terbit fajar. Kalau sebelum terbit fajar diniatkan mandi Jumat, belum sah. Jadi macam mana? Ya udahlah mandi biasalah. Niat mandi karena nak sholat subuh, bersih-bersih badan. Jadi kapan mandi Jumatnya? Nanti kalau sempat, kalau nak sempat ya udah wudhu aja. Beda hari raya. Kalau hari raya itu setelah lewat tengah malam udah boleh mandi sunat hari raya. Bayangkanlah kalau misalnya harus setelah terbit fajar mandinya, susah ngamalkannya. Kita mau sholat id lagi kan, apalagi kalau Idul Adha kan sunat disegerakan. Jam berapa tempoh hari Pak Guru di kita? 7.15. Berarti kan harus sudah berangkat paling tidak setengah 7 dari rumah kan udah bergerak. Bayangkan ibu, tadi jam setengah 5, jam 4 udah mandi untuk sholat subuh. Nah, kemudian pulang lagi, siap sembahyang subuh, berzikir-zikir segala macam. Jam 6 terpaksa, terus setengah 6 mandi lagi untuk mandi sunat hari raya. Habis itu baru kita pakaian berangkat ke masjid. Barusan mandi lagi, menggigil. Takutnya di masjid tak jadi sembahyang hari raya, menggigil di situ. Jadi tidak mesti 2 kali. Cukup yang sebelum subuh tuh kita mandi, niatkan ketika itu mandi sunat Idul Fitri atau Idul Adha. Sudah jadi lagi. Jadi
Jumat, mandi Jumat kaitannya ke sholat, maka disunatkan bagi yang mau sholat. Yang nggak sholat nggak sunat dia mandi. Tapi kalau hari raya itu kaitannya ke harinya, sehingga walaupun dia tidak sholat haid misalnya, tuntutan mandi tetap berlaku baginya, tetap sunat dia mandi. Dan awal masuk waktunya, waktu mandi sunat Jumat, daripada fajar shodiq berkekalan hingga putus asa ia daripada berbuat Jumat. Sejak terbit fajar, berarti waktu subuh. Maka saya bilang tadi kalau jam 4 bangun, mandi dia dengan niat mandi sunat Jumat itu belum sah karena belum masuk waktunya. Dan berkekalan ini tuntutan sunatnya masih tetap ada. Sampai kapan? Sampai putus asa dia untuk mendapatkan Jumat. Begitu rasanya nggak ada lah orang lagi sembahyang Jumat ini, udah gagal lah ke Jumatnya. Ketika itu tidak berlaku kepada dia mandi sunat Jumat, karena dia nggak bakal dapat Jumat. Sementara tuntutan mandi ini terkait dengan sholatnya. Kalau sholatnya nggak dapat, putus asa dia mendapatkan sholat Jumatnya, otomatis tuntutan mandi Jumatnya pun dengan sendirinya gugur, tak berlaku baginya. Contoh, tadi itulah ketiduran, saya bangun, Assalamualaikum warahmatullah, kata satu masjid. Kalau kita ini banyak dengar di masjid nih. Udah siap pula, nggak lama di sini Assalamualaikum, masjid lain pun nyusul lah, Assalamualaikum warahmatullah. Terakhir putus asa kita, di mana aku mau dapat Jumat? Nggak ada, udah siap semua orang rata-rata. Nah kita wajib sholat apa ini? Zuhur. Apa sunat? Sengaja aku mandi lah kita kan, sengaja aku mandi sunat Jumat karena Allah. Nggak sunat lagi. Kenapa? Karena nggak bakalan bisa dapat Jumat. Karena nggak bakalan dapat Jumat, otomatis tuntutan mandi Jumatnya juga gugur, nggak berlaku. Jadi nggak usah niat mandi Jumat dia. Jadi mandi apa nih Ustaz? Ya mandi bangun tidur lah, supaya bersih-bersih badan awak, mana tuh kena najis tadi, ya udah inilah mensucikannya. Begitu itulah. Nggak ada najis kok Ustaz. Cuman berkeringat nggak? Berkeringat. Kira-kira berkeringat sembahyang enak nggak? Nggak nyaman sih, ya udah mandi biar nyaman sembahyang zuhurnya. Ada gitu-gitu aja lah niatnya. Kalau niat Jumat udah nggak berlaku lagi, karena nggak bakalan dapat Jumat. Putus asa dia dapat Jumat. Dan yang afdolnya, yang terbaik mandi Jumatnya itu kapan? Tatkala begitu akad Jumat, disitulah mandi. Tapi janganlah udah azan pula Jumat, disitulah pula baru mandi. Nanti waktunya mepet kali. Makanya hari Jumat itu sebetulnya dianjurkan kita berlomba-lomba untuk semakin cepat datang Jumat. Bukan berlomba-lomba lambat. Ada orang kan sembahyang Jumat itu sengaja lambat supaya dapat di depan pintu masjid. Datang paling akhir, pulang paling awal. Terakhir istrinya bilang, cepat kali abang sembahyang Jumat. Iyalah pula. Namanya abang datang paling akhir, pulang paling cepat. Kenapa? Di depan pintu. Kalau abang lambat di situ tuh malah bijak-bijak orang abang. Makanya abang cepat pulang lah. Jadi ada orang masuk masjid nih Bu, kayak masuk ke ini mobil angkot. Saya ingat kali karena dulu saya sekolah pun naik angkot. Bu, geser Bu. Udah. Saya dekatnya. Ya saya pun dekat. Udah masuk. Nggak ada yang mau geser ke sudut. Maunya dekat pintu aja. Supaya gampang gampang turun. Enggak ngelangkang-langkain orang. Duduk. Jadi masuk masjid pun ada kayak gitu. Mau dekat pintu supaya gampang pulang. Insyaallah. Orang nak berlama-lama di masjid. Makanya siapa yang datang paling awal, berpagi-pagi datang ke masjid, maka dia dapat pahala seperti sedekah 1 ekor lembu, 1 ekor unta. Siapa yang lebih lambat lagi,
baru sampai dia ke masjid seperti mendapatkan pahala 1 ekor kambing. Lebih lambat lagi seperti dia bersedekah mendapatkan pahala 1 ekor ayam. Ketika khotib sudah hampir naik ke atas mimbar, di situ baru sampai di masjid seperti sedekah 1 telur ayam. Apabila khotib sudah naik ke atas mimbar, catatan ditutup malaikat. Nah, artinya apa? Enggak masuk dia dalam bilangan-bilangan yang dicatat malaikat itu. Tapi Jumatnya sah. Cuman itulah fadilahnya, gugur dia untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada Jumat. Jadi kalau hari Jumat tuh jangan berlomba-lambat ke masjid. Orang kita pun misalnya nganggurnya, entahlah kalau kerja sehingga sibuk lagi segala macam, ada yang mau dikerjakan segala macam. Ini enggak perenya waktu itu. Tapi karena kebiasaan lambat, walaupun pre, lambat juga ke masjidnya. Nah, saya pernah jadwal khotib Jumat di satu masjid. Sampai saya ke situ. Makanya saya kurang kencang naik keretanya, takut ketinggalan. Sampailah di masjid itu kira-kira mau dekat-dekat azan sekitar 5 atau bahkan lebih dari 5 menit lagi untuk sampai ke azan. Sholat saya nggak ada masuk masjid, padahal waktu tinggal 5 menit lagi, kosong masjidnya. 1-2 yang hadir. Ya Allah, ada nggak yang semain Jumat dia? Awak kembut juga lah awal-awal, karena kan kita sholat di situ baru perdana Jumat di situ. Ada nggak orangnya? Saya pun harap-harap cemas lah kan. Begitu siap azan, begitu azan yang siap azan sholat sunat mulai datang, rap. Saya naik ke atas mimbar, azan yang kedua, rap penuh masjid itu. Oh, berarti nunggu dipanggil dulu ini. Kalau belum dipanggil, belum ada yang mau ke masjid. Padahal padat masyarakatnya. Jadi asal sudah dengar suara azan baru datang. Ya, sikitlah. Bonus pahalanya sikit. Yang eloknya jam 10 itu udah sampai awak duduk di masjid. Ngapain? Jangan tidur. Cepet-cepet datang ke masjid tidur. Kenapa? Gini hari masjid pula ber-AC, enak kali rasa dia. Nggak akan dibangunkan, nggak akan diusir, karena dia pakai standby, pakai jubah pula kalau perlu lagi. Mana mungkin diusir ke najiran kan? Tidurnya pun bukan tidur begini, menyandarnya tidurnya. Wah, sedap gitu. Itu nggak akan diusir sama kenaziran itu. Jadi rupanya cepet-cepet tidur, nak cari sandaran, mbak bisa tidur nih, cepet-cepet ke masjid. Tidak, cepat ke masjid yang pasti duduk di masjid niatnya i'tikaf sudah jadi ibadah. Plus apalagi berzikir-zikir, baca Quran, selawatan dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi lebih cepat lebih baik kalau Jumat hadir. Kecuali imam. Kalau imam boleh lambat, nggak apa-apa kalau imam. Begitu nak dekat masuk waktu, pas sampai di situ, nggak apa-apa untuk imam. Cuman kalau ginari khotib Jumat lambat-lambat, kenajiran was-was. Aduh, siapa penggantinya kalau seandainya tak datang khotibnya? Asal dihubungi, tidak pula diangkat-angkat. Cuma mau mengangkat, dia pun di jalan begini-gini aja. Tak sempat lagi mengangkat-ngangkat, takut terlambat, ngangkat-ngangkat lagi. Dibiarkan aja bunyi. Makin tak diangkat, makin begini apanya. Makanya kalau seperti itu supaya jangan menimbulkan kegaduhan dalam hati kenaziran, sehubungan tidak semua masjid tuh kadang-kadang ada serep khotib. Ada serep khotib. Jadi udah bingung kalau khotib tak datang tuh, bingung, dihubungi tak diangkat-angkat. Aduh, kayak mana ini? Adalah untuk tidak menggalaukan kenaziran. Kalau khotibnya nggak kemana-mananya, ya udah. Agak-agak kira-kira nggak harus cepat kali, tapi janganlah sampai deket-deket nak waktu masuk baru datang. Seginilah dulu ya. Nanti akan datang, dan mandi yang kedua adalah mandi 2 hari raya fitrah. Jadi memang
Apa hikmahnya mandi kita untuk Jumat? Supaya kita sama-sama nyaman. Bayangkan kalau berkeringat-keringat bau, apalagi bau keringat bapak-bapak nih Bu, paling tak sedap itu. Apalagi kalau perokok pula dia lagi, waduh. Saya kadang kan gini, ini di kamar mandi nih, di kamar mandi masjid, ngantri, ini ada duluan orang, supaya dia keluar, saya masuk, waduh, tak sedap kali bawa kamar mandi itu. Nah, jadi bapak-bapak ini kalau berkeringat, perokok pula, nah itu tak sedap. Makanya sunat mandi itu pakai disugi lagi, gosok gigi, pakai sabun yang wangi. Habis itu pakai baju kalau bisa jangan yang sudah dipakai, walaupun baru, tapi baju yang masih baru dicuci, walaupun tak baru nggak apa-apa, yang penting bersih, segar. Habis itu pakai minyak wangi lagi. Wah. Jadi sembahyang pun awak di sebelahnya nyaman, santai aja. Ini udah bau keringat dari ketiaknya pun dahsyat. Bau mulut rokoknya, luar biasa. Kemudian kalau baca kadang berdesah-desah pula lagi. Aduh, lebih parah waktu sujud. Sujud tuh kan muka awak sama muka dia dekat-dekatan. Di situ pula berdesah dia. Aduh ya Allah. Langsung ke otak maksudnya. Jadi kalau bisa kita ibadah tuh kalau yang sifatnya berjemaah jangan sampai mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan tetangga sebelah. Bikin senyaman mungkin. Makanya kami laki-laki ini yang lebih dituntut berjemaah, sogianya kalau bisa senantiasa harum. Sunat pakai minyak wangi. Supaya yang jual minyak wangi juga rezekinya lancar. Sunat pakai minyak wangi. Jadi kantongi minyak wangi kemana-mana. Jadi asal mau sembahyang. Kemudian jangan pelit, bikin tetangga sebelah minimal. Kalau satu sap kan repot awal. Tinggal sebelah, Pak. Aja. Sunat kasih minyak wangi dia. Jangan pelit, awak aja. Memang kalau tentang ini jamaah tabligh ngamalkannya ini. Biasa Jepang, Ustaz. Alhamdulillah. Wangi. Gratis kan wanginya. Jadi nggak bisa sedekah mahal-mahal, sedekah murah-murah meriah. Sedekah apa? Minyak wangi. Berapa harganya segini Pak? 10.000. 10.000 udah bisa berapa orang kasih minyak wangi? Sedekah. Gitu. Dari tanda silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu